Mulailah dari apa yang kita punya dan kita bisa. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Jadi kesuksesan itu milik semua orang. Bukan anaknya orang kaya, bukan berpendidikan tinggi, atau orang yang pinter. Tapi kesuksesan itu milik semua orang yang memiliki mimpi dan kemauan. Kondisi kritis itu ada beberapa teman kita melepas perusahaannya, dia kabur kemana, ada juga yang kayak gini, dia tutup, toko kita kosong, nggak ada isinya, duit habis, pabrik yang kita akuisisi nggak jalan. Saat itu saya sudah hampir pasrah sama Allah, ya Allah, jika memang ini titik nadir, saya nggak bisa bangkit, ini ya sudah, saya pasrah sama Allah. Gimana mah keuangan? Aman. Padahal ditagih supplier, diiniin supplier sampai nangis, tapi nggak pernah dia ngomong ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Purnomo. Saya tinggal di Bekasi. Saat ini saya memiliki usaha yaitu produksi karpet. Nah, karpet kami ini sudah berdiri mulai dari tahun 2011. Nah, kita mulai awal bisnis, mulai belajar bisnis itu dari tahun 2005 dan alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki 150 karyawan dan produk kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah ada yang kita kirim di beberapa mancanegara. Semua berawal dari ilmu ende kepepet ya. Pada saat itu saya itu juga karyawan. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan di Jakarta kurang lebih sekitar 13 tahun. Nah, karena memang kebutuhan mendesak dan juga cita-cita kita pengen menjadi seorang pengusaha, saya memulai usaha, memulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Saya mulai jualan spray, jualan sepayung, jualan daster, bahkan saya pernah ngawalin dengan jualan kacang goreng. Juga beberapa MLM kita mulai ikutin. Nah, dari itu, perkembangan itu, tahun 2005 saya mulai mengenal karpet. Saya coba kita padu antara MLM dengan karpet, jadi kita mulai mencoba memasarkan karpet melalui katalog. Kenapa? Karena saat itu memang benar-benar saya nggak punya modal. Saya coba pasarin karpet ke beberapa teman kita menggunakan katalog itu. Alhamdulillah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak ada yang beli. Jadi semua orang berpikir buat makan aja susah, apalagi buat beli karpet gitu. Tapi kita nggak boleh menyerah. Di dalam bisnis itu kita harus coba. Ini gagal kita coba, ini gagal kita coba. Karena ternyata apa? Karena kita tidak fokus. Kita hanya jadiin ini bisnis sambilan. Oleh karena itu kita mulai dengan karpet ini, alhamdulillah mulai ada yang order, ada yang pesen kita. Pesen 4, itu waktu itu ketua RT kita ya, ketua RT kita pesen 4. Nah, itu totalnya sekitar 1,6 juta, dibayarnya dengan kredit. Nah, akhirnya permasalahan timbul. Permasalahan apa? Saya nggak punya uang untuk beli karpet. Akhirnya saya bikin namanya sistem bagi hasil. Jadi dari keuntungan karpet itu kurang lebih sekitar 700.000 saya bagi 20%, 40%, 40%. 20% untuk jasa jual, 40% untuk pengelola, dan 40% untuk pemodal. Akhirnya saya tawarkan lagi ke Pak RT. Beliau ini yang order. Pak RT, kalau Pak RT yang modalin, Pak RT dapat 20% jasa jual dan 40% sebagai pemodal. Jadi total Pak RT nanti dapat 60% dan saya dapat 40%. Oleh karena itulah ini terjadi bagi hasil dan benar-benar saya tanpa modal, dan alhamdulillah berjalannya waktu usaha ini mulai berkembang dengan kita menggunakan sistem distributor. Tahun 2007 saya mulai mengenal internet ya. Kita bikin website tahun 2007 dengan hajikarpet.com. Nah, dengan itu alhamdulillah usaha kita menyebar dan orang ketik karpet saat itu kita nomor 1 di Indonesia. Bahkan di dunia orang ketik karpet kita yang muncul. Dan banyak sekali yang menjadi member ya. Jadi kita bikin dengan sistem kememberan, keagenan. Jadi bukan MLM ya, kita keagenan. Dan alhamdulillah
order kita dari Aceh sampai Papua sampai saat ini. Nah, tahun 2011 itu kita mulai mengakuisisi pabrik karpet dan alhamdulillah sampai saat ini karpet ini berkembang dan kita memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia. Saya yakin semua orang, semua pebisnis pemula itu pasti di awalnya itu bicara masalah modal. Padahal setelah kita jalanin, sebenarnya modal itu bukan utama. Yang utama itu adalah keberanian merubah mental tadi. Dari mental miskin menjadi mental kaya. Ya, mental dari kita menerima menjadi mental memberi tadi. Pada saat kita sudah punya mental, merubah mindset kita yakin tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah ketipu. Dan orang yang sukses saat ini pasti dulunya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja sebagian besar. Makanya kenapa kita harus takut mencoba? Kita mulai dari apa yang kita punya kita bisa. Jadi saya mulai dari pinggir jalan tadi, diusir sapam juga pernah, ya kan? Kita mulai dengan modal orang, sistem arisan dan sebagainya, dan ternyata bisa. Bisnis tanpa modal ternyata bisa. Itu saya membuktikan bahwa bisnis tanpa modal bisa. Setelah berjalannya waktu, mulailah kita membentuk sistem, ya kan? Bisnis itu yang penting jalanin saja dulu gitu loh. Gagal jalanin lagi. Begitu bisnis sudah berjalan, baru kita bentuk sistem. Ya. Bentuk sistem, ada bagian keuangan, ada bagian pengiriman, ada bagian pembelian dan sebagainya. Awalnya semua kita tanganin bareng-bareng. Ada orang yang bisnis mau mulai bisnis sudah berpikirnya harus punya ini, ternyata gagal. Makanya nggak usah takut, nggak usah khawatir, mulai aja dulu dari apa yang kita punya dan kita bisa. Waktu kita mengakuisisi pabrik ya, jadi saat itu benar-benar kondisi kita lagi benar-benar drop, toko kita kosong, nggak ada isinya, duit habis, pabrik yang kita akuisisi nggak jalan. Saat itu saya sudah hampir pasrah sama Allah, ya Allah, jika memang ini titik nadir saya nggak bisa bangkit, ini ya sudah saya pasrah sama Allah. Tapi yakin di titik-titik kritis itulah Allah ngasih tolongan ke kita. Jadi pertama tadi itu saat bisnis itu kita luruskan niat dulu. Pada saat niat kita mulia, niat kita menolong orang, niat kita menciptakan peluang usaha, yakinlah di saat-saat kritis nanti Allah akan bersama kita. Dan itu alhamdulillah kita alami. Pada saat kondisi kritis itu ada beberapa teman kita melepas perusahaannya, dia kabur kemana, ada juga yang kayak gitu, dia tutup. Tapi saat itu kita yakin nih, yakin bahwa nanti pertolongan Allah akan datang. Dan alhamdulillah saat-saat kritis itulah pertolongan Allah datang. Ada teman dari luar negeri waktu itu memberi pinjaman dana ya sekitar 500 juta untuk biaya operasional. Ada yang ngasih dana lagi dan alhamdulillah perusahaan bisa berjalan lancar. Padahal saat itu kalau dibilang orang itu mission impossible gitu. Sesuatu yang kayaknya tidak mungkin terjadi, tapi ya alhamdulillah tadi saat-saat kritis ada pertolongan Allah di sana. Itu pada saat-saat awal usaha ya, kita udah punya pabrik, memang saat itu gaji belum terlalu besar ya, kurang sekitar 50-an juta setiap bulan. Nah itu kondisi keuangan kita benar-benar kosong ya, uang di rekening tinggal 5 juta, padahal gajian tinggal minggu depan, gajian tinggal beberapa hari. Kalau kondisi panik inilah akhirnya saya putuskan sama istri, ya sudah uang 5 juta ini kita sedekahkan aja. Kita yakin lah nanti Allah akan kasih keputusan terbaik, saya bilang. Kalau nggak punya ya sudah nggak punya sekalian gitu kan. Makanya kelebihan istri saya jadi gini, kita kembali ya ke istri. Jadi pada saat kita bisnis itu antara suami dan istri ini harus saling percaya dulu. Banyak sekali istri ini jadi pemadam kebakaran ataupun suami. Ini harus saling menguatkan. Jadi istri saya pada saat saya lagi pusing mikirin bisnis dan sebagainya, istri saya itu diem, nggak pernah
nggak pernah ngomong ini, menutupin, artinya gini, gimana mah keuangan aman. Padahal ditagih supplier, diiniin supplier sampai nangis, tapi nggak pernah dia ngomong ke saya. Kenapa? Biar suami fokus cari order. Jadi ini yang pentingnya pada saat bisnis itu, hubungan suami istri ini penting, saling menguatkan. Demikian juga pada saat tadi itu masalah genting tadi 5 juta tadi, itu juga saling menguatkan. Gimana nih mah? Ya udah kita sedekahkan. Ya udah, keputusan bareng-bareng. Kalau terjadi apa-apa ya kita bersama. Akhirnya lah kita sedekahkan dan alhamdulillah nggak nyampe 3 hari Allah kasih kita ini uang masuk yang akhirnya kita bisa menggaji karyawannya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, tolong pertama luruskan niat dulu. Karena apa? Pada saat kita punya niat yang salah, saat itulah nanti kedepannya akan seperti kayak kita mau kemana sih? Mau ke Monas atau kita mau ke Surabaya? Kalau ke Monas arahnya kan udah jelas ke barat, ke Surabaya arahnya kan ke timur istilahnya kalau dari Bekasi. Jadi nomor 1, kita bisnis itu mau apa sih? Ya, mau cuma kaya atau mau cuma sekedar sukses atau kita mau membantu orang, menciptakan lapangan kerja. Makanya tolong luruskan niat. Semakin banyak kita melibatkan orang, jadi bisnis itu banyak orang yang nggak berani melibatkan orang. Mereka hanya sendiri, berdua sama istrinya dan sebagainya. Akhirnya begitu kena tekanan, kena pukulan, akhirnya kolab. Oleh karena itu, usahakan bisnis itu banyak melibatkan orang lain dengan luruskan niat. Kedua, kita harus merubah mindset, ya, pola pikir, ya kan. Salah satunya minimal merubah mental miskin menjadi mental kaya. Bukan berarti mental miskin orang miskin, bukan berarti mental kaya orang kaya. Tapi dengan menjadi mental kaya ini kita siap, saya akan menjadi orang kaya. Mentalnya dulu, mental apa? Mental memberi. Karena banyak orang kaya yang mentalnya masih mental miskin. Oleh karena itu apa? Jadi akhirnya yang terjadi adalah tadinya kawan menjadi lawan. Tadinya ini menjadi saudara menjadi musuh. Kenapa? Mentalnya itu sudah mental miskin tadi. Bukan menciptakan sesuatu yang menjadikan kita ini bisa memberi kepada orang lain. Yang ketiga harus berani bermimpi. Bermimpi ini penting sekali. Karena ini yang akan menjadikan kita semangat hidup. Kita punya tujuan. Kita punya mimpi nanti suatu saat kita ini. Jadi dengan mimpi ini kita menjadikan gairah hidup kita ada. Ya kan? Yang keempat itu harus berani mencoba. Ya kan? Kalau kita selalu berteori, kita selalu ini belum punya modal, gak akan jalan. Coba dulu, mulai dari apa yang kita punya kita bisa. Apa yang ada di depan kita. Gak ada modal, kita jadi reseller. Gak ada ini, kita jadi penghubung, kita jadi informasi dan sebagainya. Gak harus punya modal kok. Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Dan banyak bisnis sekarang ini tanpa modal. Dan banyak orang sukses tanpa modal. Jadi kalau ada orang gak punya modal, gak bisnis, gak punya modal, itu mohon maaf, memang dia belum siap untuk berbisnis. Nah yang kelima yang pasti kita harus banyak bersyukur dan berdoa sama Allah. Ya. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Ya. Kalau kita sudah bicara ini ibadah kepada Allah, kita kembalikan. Karena di dalam ujian Allah itu ada orang diuji kaya, ada juga orang diuji miskin. Ada orang diuji gagal, ada orang diuji dengan ditipu dan didolimin. Pada saat kita udah sadar di situ, santai. Ya kalau tadi bilang berapa kali ketipu, udah berkali-kali ketipu. Ya artinya kita yakin bahwa Allah itu punya skenario terbaik. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah ketipu. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah didolimin. Oleh karena itu, bagaimana sudut pandang kita melihat orang yang ketipu. Jadi kalau dibilang berapa banyak, berapa sering kita ketipu, mungkin sampai hari ini kita nggak bisa hitung. Dan saya yakin teman-teman kita yang sukses itu juga sudah nggak bisa kehitung berapa kali ketipu. Makanya ada waktu itu ibu-ibu tanya ke saya,
Pak Heru, saya udah 17 tahun bisnis karpet, tapi sampai hari ini saya tidak bisa sukses. Kenapa? Pertanyaan saya, Ibu sudah pernah ketipu belum? Saya bilang. Jawabannya, alhamdulillah belum pernah, Pak. Nah, jangan-jangan gara-gara belum pernah ketipu itulah Ibu dari sampai sekarang belum pernah sukses, saya bilang. Kenapa, Pak? Emang harus ketipu duluan? Orang yang tidak pernah ketipu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ini tidak pernah percaya sama orang lain. Jadi bagaimana orang mau percaya kita kalau kita tidak pernah percaya pada orang lain. Jadi kepercayaan orang lain terhadap kita sebesar kepercayaan kita terhadap orang lain. Padahal bisnis itu adalah kepercayaan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak pernah percaya sama orang lain, yakin kita nggak akan pernah ketipu. Tapi ya itu akhirnya bisnisnya mandek, tidak bisa jalan. Karena setiap diajak bisnis kita selalu curiga, selalu juga dan sebagainya. Makanya nggak usah takut buat teman-teman semuanya yang pernah ketipu atau didolimin, itu insya Allah selangkah lagi akan jadi orang sukses. Kenapa? Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah ketipu. Artinya kalau kita sudah ketipu itu berarti selangkah lagi akan menjadi sukses insya Allah. Jadi tahun 2005 tadi kita mulai dari katalog. Jadi awalnya saya itu dari katalog karpet nih. Dari katalog terus akhirnya kita bikin arisan. Nah setelah itu berjalan bagus, tahun 2007 saya mulai membuat namanya sistem distributor. Jadi keagenan. Jadi kalau orang daftar ke kita kasih katalog, nah mereka dapat harga khusus. Nah untuk sistem arisan tadi saya serahkan ke distributor. Nah tahun 2009 kita mulai buka cabang, ya, beberapa cabang. Nah 2010 alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk mengelola perusahaan. Dan itu pun awalnya kita juga nggak berpikir punya perusahaan karpet. Jadi sesuatu yang cita-cita, tapi itu cita-cita jangka panjang. Tapi ternyata Allah mewujudkan cita-cita itu dengan cepat. Kenapa? Ya salah satunya saya yakin ini doa dari agen-agen kita. Oleh karena itu pertama di dalam bisnis itu perlu meluruskan niat tadi. Niat membantu, niat menciptakan lapangan kerja. Pada saat itulah kita ini berkolaborasi dengan agen kita. Kita berbagi. Saya yakin agen-agen yang dapat manfaat dari kita itu mereka yang sebenarnya membantu, mendoakan kita. Mereka punya rezeki dan rezekinya lewat kita. Dan alhamdulillah tahun 2011 kita mengakuisisi perusahaan karpet. Ya alhamdulillah sampai tahun 2022 ini ya perusahaan kita kan sudah berdiri hampir 12 tahun untuk yang pabrik. Tapi kalau untuk karpet, HJ Karpet sendiri sudah 15 tahun. Dan itu Allah sudah kasih luar biasa nikmat dan rezeki kepada kita keluarga besar HJ Karpet. Nah, kita salah satu prestasi kita alhamdulillah karpet untuk Istana Negara itu hampir sebagian besar kita yang produksi. Mulai dari Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Jogja dan Tampak Siring Bali, juga dari BUMN, ada Pertamina, Bank Mandiri, BI dan sebagainya. Dan ada beberapa karpet kita juga sudah dikirim ke luar negeri, tapi sementara masih lewat agen. Dan juga ada ruang gubernur, bupati, alhamdulillah. Dan itu saya yakin juga berkat apa? Berkat doa-doa dari seluruh keluarga besar karyawan kita dan agen-agen. Jadi banyak orang berpikir bahwa kita yang bekerja. Justru sebenarnya yang bekerja ini siapa? Agen-agen kita. Agen-agen kita lah mereka yang punya rezeki. Kita ini hanya kelewatan rezeki mereka. Ya alhamdulillah di awal bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar mencari untung, bukan hanya sekedar mencari uang. Saya berprinsip bahwa bisnis ini adalah sarana. Saya punya pabrik karpet ini hanya sarana. Sarana itu ibarat kita punya kendaraan. Kita punya tujuan apa? Tujuan kita akhirat. Kita punya tujuan sama. Saya yakin tujuan kita adalah di akhirat. Oleh karena itu di awal kita sudah setting kita harus punya yayasan. Jadi tahun 2012
setahun setelah saya mendirikan mendirikan pabrik AC Karpet itu, saya bikin yayasan namanya Yayasan Fikrul Akbar. Nah, sampai saat ini Yayasan Fikrul Akbar ini sudah memiliki 4 TK dan 1 SD dan dengan total guru sekitar 42 orang. Dengan santri hampir 300 lebih. Nah, inilah cita-cita kita nih. Hidup itu bukan hanya untuk diri. Kebahagiaan itu bukan hanya untuk diri, ya. Jadi bagaimana agar kita ini hidup di dunia ini sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Oleh karena itu saya selalu menekankan ke teman-teman juga, ke karyawan juga nih. Jadi bukan karena kita punya amal kita masuk surga, tapi kita masuk surga karena apa? Salah satunya itu karena kita syafaat dari orang lain. Makanya perbanyaklah kita menolong orang, perbanyaklah kita membantu orang. Bisa jadi orang yang pernah kita bantu, pernah kita tolong itu nanti yang akan memberi syafaat kita untuk masuk surga. Makanya prinsip itu dijalankan oleh Haji Karpet. Sampai saat ini kita tiap tahun ada namanya program umroh karyawan, ya kan. Alhamdulillah tahun ini kita memberangkatkan 5 orang. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 30 karyawan kita yang sudah umroh. Dan ada juga program perumahan, program mobil. Jadi ada sistem fee bonus ya buat manajemen dan sebagainya. Dan itu kita fokus ya. Jadi saya berprinsip jangan sampai mereka meminta tapi kita kasih mereka kenyamanan. Pada saat mereka nyaman, saat itulah mereka akan berusaha bekerja seoptimal dan semaksimal yang mereka bisa lakukan. Ya alhamdulillah sampai hari ini tahun 2022 ini selain kita core bisnis kita di karpet ya. Jadi sebenarnya karpet itu luas ya. Ada kita permadani yang biasa dijual untuk ibu rumah tangga itu. Ada juga karpet meteran, ada juga karpet kantor, ada juga karpet masjid, roll-rollan. Kita juga punya karpet handmade, custom. Itu macam-macam sebenarnya karpet itu. Definisi karpet itu panjang banget. Yang pasti karpet di kita itu kelebihannya itu custom ya. Jadi mulai dari warna, desain, ukuran, ketebalan, bahkan dari bahannya pun bisa disesuaikan dengan permintaan. Jadi umpamanya ada orang yang minta pengen warnanya ada desain abstrak, ada pengen warna klasik, dan ukurannya juga tidak harus standar. Bahkan seluas lapangan bola pun juga kita bisa bikin. Jadi ingat, tidak semua customer mencari yang paling murah, ya. Tidak semua customer mencari yang harganya murah, tapi banyak juga sebagian dari customer kita itu adalah mencari yang terbaik. Jadi buat teman-teman semuanya, ya khususnya untuk wirausaha ya, teman-teman jangan terpacu bahwa yang murah adalah yang terbaik, belum tentu. Karena ada sebagian orang itu melihat dari sisi lain tadi itu. Di Indonesia itu ada 514 kabupaten, ada 76.000 kelurahan atau desa, ada 34 provinsi, dan kurang lebih ada 2 juta masjid dan musola. Itu baru masjid dan musola. Di Indonesia ada berapa ribu hotel, ya kan? Hotel. Belum lagi office, BUMN, ada 500 BUMN dan sebagainya, dan itu peluangnya sangat besar. Bagi teman-teman, kalau yang mau memulai bisnis, mau memulai usaha, nggak usah khawatir. Cukup menjadi reseller kita dan tidak perlu modal. Ya, cukup belajar sedikit tentang produk, bawa katalog, silakan Anda masuk ke masjid-masjid, silaturahmi ke masjid-masjid, nanti insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari sana. Kalau umpamanya tidak tahu apa-apa, cukup Anda mengetuk pintu, nanti kita yang akan
bantu closing, insya Allah kita akan siapkan fee di situ, persentase fee di situ. Jadi ini bisnis sangat mudah ya, asal kita mau atau tidak menjalankan. Jadi intinya bisnis itu tidak harus, banyak orang berpikir bisnis itu harus punya modal. Kayak contohnya gini, pada saat kita mau mulai bisnis, kita ada lihat orang gali sumur, ya, bikin sumur. Kita tanya, Pak, berapa bikin sumur sampai selesai? 6 juta. Pak, boleh nggak saya bantu jual? Saya dapat harga berapa? Dapat diskon 10% umpamanya. Nah kan kita tinggal bikin, umpamanya properti solusi, ya kan, dan sebagainya. Nanti kita tempelin di perumahan-perumahan. Begitu ada yang tanya, Pak, berapa nih gali sumur sampai selesai? 6 juta, Pak. Nah, begitu kalau sudah deal, kita sudah dapat 10%. Berapa? 600.000. Jadi nggak usah jadi tukang gali dengan hanya modal apa? Modal kartu nama. Demikian juga kalau mau jadi reseller kita, tidak harus punya modal, cukup kartu nama. Insya Allah sudah bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Bisnis ke depan itu adalah jaringan dan pelayanan. Siapa yang menguasai jaringan dan menguasai pelayanan, itulah yang akan jadi pemenang. Jadi bukan hanya bicara harga ya. Kalau udah kualitas itu udah pasti nomor satu, udah nggak bisa diotak-atik ya masalah kualitas. Tapi selain itu kita perlu jaringan. Oleh karena itu perbanyaklah jaringan. Jaringan itu bisa lewat apa aja. Alumni, teman SMA, kita ikut usaha kayak contohnya teman-teman TDA, kita ikut apa aja, itu jaringan itu penting. Karena dengan lewat jaringan itu orang kadang sudah tidak berpikir banyak. Tidak perlu berpikir banyak, udahlah mending punya teman sendiri gitu kan dan sebagainya. Masalah harga kan bisa dinego dan seperti itu. Nah, kedua masalah pelayanan. Meskipun kita jaringan ada, kualitas bagus, tapi kalau pelayanannya buruk ya mohon maaf. Orang hanya sekali pesan dan habis itu mereka tidak akan pesan lagi. Oleh karena itu saya pesankan ke teman-teman semuanya, pegang dua itu. Jaringan dan pelayanan. Siapa yang menguasai jaringan dan menguasai pelayanan, insya Allah Anda akan menjadi pemenang. Makanya saya ikut jaringan pengurus masjid seluruh Indonesia, saya ikut organisasi yang berhubungan dengan masjid dan sebagainya, saya ikut ini dan sebagainya. Nah inilah akhirnya terbentuklah jaringan. Jaringan-jaringan inilah mereka yang secara sukarela mempromosikan produk kita. Seperti itu. Jadi ada yang namanya marketing yang tidak perlu kita bayar. Siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah pernah terlibat dengan kita. Baik itu pertemanan, kita punya jasa dan sebagainya. Setelah itulah mereka akan membantu mempromosikan produk-produk kita. Memang salah satu impian dari kita pemilik pabrik karpet itu adalah bisa mengarpetin karpet di Masjidil Haram, dan itu adalah impian kita. Makanya alhamdulillah hari ini tadi kita ketemu sama atas Kementerian Agama dan Pendidikan Arab Saudi, dan insya Allah Haji Karpet akan mewakafkan karpet di Masjidil Haram. Mohon doanya saja, dan beliau sudah menerima kita, tinggal kita membuat surat wakafnya. Dan itu salah satu impian kita, impian besar kita. Karena kita sebagai seorang muslim ya kan, pasti akan selalu berpikir bagaimana agar bisa pergi ke Masjidil Haram, atau bagaimana agar kita bisa memberi sesuatu untuk di sana. Karena apa? Amalan di sana itu 100.000 kali daripada amalan di sini. Sholat sekali di Masjidil Haram itu sama dengan sholat 100.000 kali di sini. Yang pasti alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki 150 karyawan, itu adalah capaian yang luar biasa buat saya. Karena semakin banyak kita punya manfaat buat orang lain, itulah terbaik, sebaik-baik manusia. Makanya saya menerima karyawan itu bukan karena kita membutuhkan. Kadang banyak sekali yang mereka datang ke kita, kita cariin pekerjaan. Ini salah satu merubah mindset. Mereka datang, Pak Heru saya butuh kerja. Oke, butuh kerja, saya ada nih, cuci karpet mau nggak? Saya ada nih ini. Jadi
kita balik, bukan kita yang menolong mereka. Sebenarnya mereka lah yang insya Allah akan menolong kita. Karena lewat mereka lah sebenarnya kita mendapatkan rezeki di situ. Jadi kita bersyukur sampai saat ini kita masih bisa mengelola 150 karyawan. Di saat pandemi sekarang ini kita tidak ada yang namanya PHK karyawan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak ada yang namanya pengurangan gaji. Dan itulah pencapaian yang luar biasa buat saya. Kenapa? Di saat perusahaan yang lain tutup, di saat perusahaan lain bangkrut, di saat perusahaan lain mengurangi karyawan atau mengurangi gaji, di saat ini alhamdulillah Haji Karpet masih bisa bertahan, tidak mengurangi karyawan dan juga tidak mengurangi gaji. Dan setelah pandemi ini sekarang udah mulai berakhir, ini order sudah mulai normal kembali. Dan ini yang membuat kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berminat untuk menjadi agent kita, untuk menjadi reseller kita, silahkan buka website kita di hajikarpet.com, ada karpetmasjid.co.id. Insya Allah ada beberapa dari agent kita yang sudah bisa beli tanah, bisa umroh, bisa ngumrohin orang tua, ada sampai 2 kali umroh dan sebagainya. Dan yang pasti kesempatan ini sangat besar dan tanpa modal. Buat teman-teman semuanya, khususnya buat pemula atau mau memulai bisnis, gak usah takut, gak usah ragu. Mulailah dari apa yang kita punya dan kita bisa. Terus belajar, yakin kegagalan demi kegagalan itu sebenarnya nanti akan mencapai suatu saat kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Kita habiskan itu kegagalan itu. Dan insya Allah dengan kita niat yang tulus, dengan kita menciptakan lapangan kerja atau melibatkan banyak orang, nanti bisnis kita akan di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan itu milik semua orang. Bukan anaknya orang kaya, bukan berpendidikan tinggi atau orang yang pinter. Tapi kesuksesan itu milik semua orang yang memiliki mimpi dan kemauan.